Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali sahabat religi dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir dalam acara podcast Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik sahabat religi dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini saya bersama dengan Bapak Ustaz Muhammad Usman SSI. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Buki yang dimana kita akan berbincang-bincang tentang gerakan sadar pencatatan nikah Pak Ustaz. Betul. Iya. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa gerakan sadar pencatatan nikah ini adalah instruksi surat edaran Ya, Dirjen Pak betul. Ustaz. Ya. Ya, Seperti apa itu gas Ya. yang kita singkat dalam surat edaran itu Pak Ustaz? ya. Kasih Pak Nasar. Pertama saya ingin mengajak kita semua sahabat religi bersama-sama untuk senantiasa bersyukur karena hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan seterusnya bisa beraktivitas sebagaimana yang menjadi kebiasaan kita di hari-hari yang lalu. Seterusnya apa yang disampaikan tadi host kita Pak Nasar adalah memang Kementerian Agama melalui edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 6 tahun 2025 itu kemudian menginstruksikan kegiatan yang disebut dengan GAS, gerakan sadar, betul, gerakan sadar pencatatan nikah. Jadi gerakan ini sesungguhnya adalah kampanye nasional dalam rangka untuk memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa pencatatan nikah itu adalah hal yang mesti dilakukan karena banyak hal yang memberikan ruang yang membantu ketika seseorang itu dicatatkan pernikahannya di KUA. Bahkan sebaliknya, ketika seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di KUA akan menimbulkan masalah-masalah yang akan berdampak di kemudian hari, baik bagi pengantin atau suami istri tersebut maupun bagi generasi pelanjutnya. Demikian Pak Nasar. Iya, betul. Ya, baik Pak sahabat religi dimanapun Anda berada. Ya, dalam kegiatan gerakan sadar pencatatan nikah ini disasar semua ya Pak Ustaz. Iya. Nah, apa sasarannya apa saja yang di lapangan dia disasar ini Pak Ustaz? Boleh. Ada 4 kriteria yang menjadi rujukan kita berdasarkan dari surat edaran tersebut. Yang pertama, kita ingin mendata dulu, memverifikasi pengantin atau suami istri yang telah menikah secara Islam tetapi kemudian tidak memiliki buku nikah atau tidak tercatat pernikahannya di kantor urusan agama. Tentunya hal seperti ini bisa saja terjadi di dalam masyarakat kita. Dan dari beberapa sosialisasi yang kami lakukan, bahkan sudah pada tahap pendataan, memang terbukti ada masyarakat yang memang dalam kondisi seperti itu. Yang kedua, ada pasangan yang sudah menikah tetapi tidak lagi hidup bersama. Nah, ini juga menjadi sasaran kita. Masuk juga dalam pendataan Pak Ustaz. Masuk juga. Yang ketiga adalah pasangan yang hidup bersama tetapi tidak terdaftar di kantor urusan agama, tidak tercatat pernikahannya. Nah, dan yang terakhir itu adalah generasi muda yang memiliki sikap skeptis. Skeptis itu adalah perasaan yang kemudian menganggap bahwa pernikahan ini adalah tidak terlalu penting. Nah, ini yang mungkin penting juga diberikan edukasi bagi remaja. Tetapi itu didapatkan dalam data Pak Ustaz di lapangan.
Memang ini yang agak rumit ya untuk kami dapatkan datanya, karena tentunya ketika kita ingin mewawancarai seseorang adalah hal yang harus kita jaga. Betul, betul. Nah, orang itu juga tidak mungkin kemudian menyampaikan bahwa termasuk dirinya adalah orang yang seperti itu. Sehingga dari data teman-teman di lapangan tidak didapatkan orang yang tergolong skeptis ini. Begitu Pak Nasar. Benar sekali Pak Ustaz. Iya. Iya. Tentu pendataan ini dari door to door Pak Ustaz atau yang dibantu oleh Oh ya. aparat setempat. Awalnya kami berkoordinasi dulu dengan camat. Iya. Ya, bagaimana kemudian agar kegiatan gas ini bisa berjalan dengan baik. Iya. Setelah berkoordinasi dengan camat, maka kemudian diberikanlah surat kepada desa-desa untuk membantu kami di KUA, memberikan sosialisasi yang nantinya itu akan diundang dari desa tersebut, perangkat desanya, baik kepala dusun, imam desa yang ada di sana. Lalu kemudian kami akan mengadakan sosialisasi bersama di desa tersebut. Iya. Demikian Warga seterusnya. masyarakat, Pak Ustaz. Betul. Iya. Tentu dalam beberapa desa Pak Ustaz di Ada 7. Ada 7 desa. Itu ada saja apa saja yang jadi kendala Pak Ustaz selama pendataan ini beberapa hari Iya. yang dilalui itu Pak Ustaz. Kalau kendala yang berarti sesungguhnya tidak ada. Karena secara umum masyarakat pasti memahami bahwa memang pencatatan nikah ini di kantor urusan agama adalah sesuatu yang diharuskan oleh negara Dan agama juga ya. Hanya kadang-kadang terlepas dari kondisi normal ada saja yang menyebabkan pencatatan itu tidak bisa dicatatkan di KUA. Nah, masyarakat kita ketika tidak mencatatkan pernikahannya di KUA karena ada persoalan, ada yang kemudian acuh tak acuh. Mungkin karena sudah menikah, ya, sudah punya anak, lalu kemudian buku nikah yang mereka tidak bisa terbitkan itu dianggap tidak dibutuhkan di saat itu. Jadi mereka acuh tak acuh. Tapi setelah mereka butuhkan, baru mereka datang. Jadi ini tentu hanya karena sikap mereka, tapi itu kita maklumi Pak Nasar ya. Di pedalaman itu tidak semua orang terbuka pikirannya untuk kemudian mencari solusi. Kita maklumi itu. Apalagi kalau mendengar harus ke KUA, apalagi kalau harus ke pengadilan agama yang nantinya akan disidang. Bahasa itu yang kemudian membuat mereka biasa acuh tak acuh. Ya, itu ya. Betul. Ya. Setelah pendataan ini Pak Ustaz, apakah ada tindak lanjut dalam kegiatan pencatatan nikah itu dalam kategori yang 4 tadi itu Pak Ustaz? Iya. Berdasarkan dari surat edaran itu, insya Allah setelah kami mendata di masyarakat dari 4 klasifikasi tersebut akan kemudian dilanjutkan untuk memberikan bantuan kepada mereka menyelesaikan persoalan-persoalannya. Jadi kita klasifikasikan juga dari persoalan-persoalan mereka. Kalau persoalannya itu bisa diselesaikan di KUA, ya kita selesaikan di KUA. Jadi tetap istilahnya menjadi pendamping juga Pak. Ya, pendamping. Diselesaikan. Ya, betul. Tapi kalau memang persoalannya itu dari hasil diskusi kami dengan para pengantin ini atau suami istri tersebut memang harus melalui jalur pengadilan agama, misalkan isbat, maka kami bantu untuk kemudian diskusikan dengan pengadilan agama bagaimana caranya supaya pasangan ini mendapatkan atau dicatat pernikahannya di kantor urusan agama. Demikian dan seterusnya nanti. Iya. Dengan berapa hari saja dilaksanakan gas ini Pak Ustaz? Kalau di Bukit terhitung 1 bulan. Itu baru masuk pendataan. Iya. Ya. Karena dari 7 desa ini itu masing-masing ada teman-teman penyuluh yang memiliki binaan di desa tersebut. Tetapi dari hasil rapat kami di KUA Kecamatan Buki, kami kemudian membagi kelompok. Ya, membagi kelompok dari teman-teman penghulu dan penyuluh
itu bahu membahu, Memanfaatkan ya memanfaatkan waktu untuk kemudian menyelesaikan pendataan itu di desa masing-masing. Tetapi terlepas dari itu, kalau misalnya di desa tersebut akan diadakan sosialisasi atau pendataan, maka teman-teman yang berkesempatan umumnya datang semua. Oh ya. Jadi mereka meskipun sudah diberikan tugas masing-masing di desa, tapi bahu membahu untuk saling membantu sehingga bisa selesai dengan waktu yang tepat. Iya. Ya. Nah, tentu sahabat ini ingin mengetahui bagaimana respon masyarakat dengan adanya pencatatan seperti ini, Pak Ustaz. Terjun langsung ya. Betul. Alhamdulillah secara umum kami menyampaikan bahwa masyarakat itu luar biasa. Mereka ternyata betul berharap kegiatan-kegiatan seperti ini terus kita lanjutkan. Apa yang menjadi motto dari Kementerian Agama, bahwa Kementerian Agama itu adalah kementerian yang ikhlas dalam berikhtiar melakukan dakwah dan kegiatan yang bermanfaat. Nah, ini harus kita perhatikan karena ternyata respon masyarakat itu luar biasa di bawah, dan mereka selalu berharap ada kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan manfaat seperti ini. Karena dari hasil pengamatan kami ketika turun, mereka yang dulunya acuh tak acuh karena keadaan tidak mendapatkan buku nikah atau tidak dicatat di KUA, mereka semua hadir untuk mendapatkan pengetahuan dan mencari solusi. Ya, sehingga dari situ kami baru mengetahui, oh ternyata mereka ini hanya karena tidak punya kesempatan atau mungkin karena segan, malu atau tidak punya waktu, sehingga dengan kedatangan kami mendapatkan informasi yang lebih yang kami awalnya tidak pernah duga-duga. Nah, bahkan ini setelah pendataan saja Pak Nasar ya, masih ada 1-2 juga yang datang ke KUA. Yang dulunya kami tidak data karena tidak disampaikan oleh mereka. Ternyata mereka datang ke KUA untuk memberikan datanya bahwa mereka kendalanya seperti ini dan akan diberikan solusi nantinya setelah kami pelajari itu. Begitu Pak. Bagaimana tindak lanjut data yang kemudian didapatkan di lapangan Pak Ustaz? Apakah berlanjut sampai dikirim atau sementara ini sudah selesai pendataan. Jadi dari hasil 4 klasifikasi tadi itu kami sudah selesaikan dan laporkan ke Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Tetapi tentunya dari edaran itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan keadaannya masing-masing. Karena tujuan dari adanya gerakan ini tidak hanya sekedar mendata, tapi bagaimana kemudian memberikan solusi bagi persoalan-persoalan masyarakat kita kaitannya dengan pencatatan nikah ini. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya datanya itu dari hasil konsultasi kami bisa dicatatkan di KUA, kenapa tidak? Tetapi kalau harus melalui pengadilan agama, tentu kami akan fasilitasi bagaimana kemudian pengadilan agama bisa membantu masyarakat kita. Dan seterusnya akan seperti itu. Jadi KUA hadir di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan bagi sahabat religiusnya masyarakat. Kejahatan mungkin Pak Ustaz. Terima kasih Pak Nasar. Kalimat terakhir saya yang ingin saya sampaikan kepada kita semua lah khususnya ya, umumnya, bahwa pencatatan nikah ini tidak boleh menjadi hal yang harus kita acuh tak acuh tentangnya. Bahkan sebaliknya, pencatatan nikah ini harus kita perhatikan, terutama bagi pengantin, karena itu akan memberikan dampak yang besar bagi keluarga tersebut secara administrasi, betul, perlindungan, betul, karena dari kasus-kasus yang terjadi banyak yang pernikahan yang tidak tercatat itu ternyata menimbulkan masalah yang kompleks. Jadi lebih baik diurus secepatnya sebelum pernikahan itu daripada nanti di kemudian hari akan menjadi masalah. Dan sekali lagi saya berharap semua masyarakat di Kepulauan Selayar ini
ya khususnya di Kecamatan Buki, bisa senantiasa berkoordinasi dengan pihak KUA dalam hal ketika mereka menemukan kendala-kendala terkait dengan pencatatan nikah ini. Dan juga harapan kami kepada pemerintah kecamatan, khususnya ya pemerintah daerah, mudah-mudahan juga mereka memiliki action ya, yang bisa mendukung kegiatan ini. Karena sesungguhnya kegiatan ini tidak hanya untuk kepentingan pribadi kita, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Berharap tentunya seperti itu. Betul. Ya, baik. Sahabat religi dimanapun Anda berada, demikianlah kegiatan bincang-bincang kami podcast Kantor Kementerian Agama. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan halayak umum. Demikian kami ucapkan dari Grup Podcast Kantor Kementerian Agama Kota Kulas Raya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya, sama-sama Pak Ustaz. Kesempatan yang hadir.